Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masuk ke al-asal ar-rabi', fondasi yang keempat. Nail as-su'dud bil ilm. Meraih kuasa atau kejayaan hanyalah dengan ilmu, ya. Hadzal fasl min anfas ma fi hadhihi al-usul as-sittah. Bagian ini adalah bagian yang paling penting di dalam 6 usul yang kita sebutkan. Lianna al-gharda minhu huwa tibyanu asli al-amal alladhi yanbaghi an tukarras lahu al-juhud. Dikarenakan tujuan dari usul sittah ini adalah menjelaskan, ya, amalan-amalan utama yang seharusnya fokus kita tertuju kepada amalan-amalan tersebut. Fa inna qauman ra'aw an-nashat ar-rahib alladhi tajtahidu fihi quwa al-kufri wad-dhalal. Sesungguhnya para manusia ketika mereka melihat perkembangan yang drastis, ya, yang dimana di situ para orang-orang kafir dan orang-orang yang tersesat berkembang pada hal itu, ya, mereka melihat usaha-usaha para kufar dan orang-orang yang tersesat, usaha dan effort mereka yang begitu kuat, ya, sehingga mereka berkuasa. Akhirnya para kaum muslimin melihat wa dhannu anna siyadatahum tarji' ilaihim bimujarrad muqabalah nashatihim binashat aqwa minhu. Akhirnya para kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ini mengira bahwasanya cara mereka agar mereka kembali berkuasa adalah dengan menghadapi, ya, gerakan-gerakan musuh dengan gerakan-gerakan yang lebih kuat, ya. Fawajjahu kullama yamlikuna min wasail limujaratihim wa ahmalu al-ilm asy-syar'i. Akhirnya dari situ para kaum muslimin mengarahkan semua daya yang mereka miliki untuk memerangi orang-orang kafir, ya, untuk bersaing dengan mereka. Namun di waktu yang sama para kaum muslimin justru meremehkan ilmu syar'i ihmalan fahishan, ya, dengan bentuk meremehkan yang sangat parah. Wal haqiqah annahum mahma ahkamu at-tanzim wa ahsanu at-tadbir wa kathafu an-nashat wa hafidhu min makaidil adu. Padahal hakikatnya sebesar apapun usaha kaum muslimin di dalam mengatur gerakannya, menertibkan usahanya, mengerahkan daya upayanya, menjaga dan terus mengamati propaganda-propaganda musuh, sebesar apapun usaha mereka dalam hal itu, fala yuktab lahum su'dud wala rif'ah, tetaplah tidak akan diberikan kepada mereka kuasa dan kejayaan hatta yu'assisu amalahum 'alal ilm, sehingga mereka mendasari aktivitas-aktivitas mereka tersebut di atas keilmuan ini, wa ya'rifu lahu wa li ahlihi qadrah, sehingga mereka menyadari betapa pentingnya keilmuan ini dan menyadari betapa terhormatnya para ahli ilmu ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Tuh. Jadi orang-orang yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemuliaan, kejayaan, adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan, bukanlah orang-orang yang memiliki kuasa-kuasa, lah. Yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang beriman dan juga mereka yang berilmu. Maka cara meraih kejayaan adalah dengan kembali kepada ilmu syar'i.
Di paragraf ini, Syekh Hafizahullah mencoba menjelaskan bahwasanya usaha yang dilakukan kaum muslimin sekarang ketika menghadapi musuh-musuh Islam adalah mereka mengerahkan semua daya, upaya, gerakan, dan lain-lain. Okay? Untuk apa? Membuat sebuah gerakan yang lebih giat lagi, yang lebih kuat lagi daripada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Seolah-olah ini dapat menjadi solusi bagi keterbelakangan dan ketertindasan mereka oleh musuh-musuh Islam. Padahal itu fata morgana, sama sekali bukan solusi. Solusi hakikatnya adalah pada ilmu syar'i. Ya, ini mereka malah berpaling ke arah lain, seolah-olah itu dapat menjadi solusi dan mengembalikan kejayaan mereka, menggunakan cara-cara lain, metode-metode lain yang mereka yakini ini adalah jalan yang dapat mengembalikan kejayaan kepada kaum muslimin, dan berpaling dari ilmu yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di bab ini Syekh mau menjelaskan bahwasanya mengembalikan kejayaan itu dengan kembali kepada ilmu syar'i, justru bukan dengan meremehkannya dan melupakannya, meninggalkannya. Ya. Qala Malik rahimahullah bil ilm, yakni di dalam ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatin man nasha, kami mengangkat derajat siapapun yang kami kehendaki. Al-Imam Malik berkata bil ilm, yakni mengangkat derajatnya dengan ilmu. Ya. Jadi kembali kepada ilmu syar'i. Janganlah kau melihat dan terpesona dengan kemajuan-kemajuan yang ada pada kufar dan akhirnya kau meninggalkan jalan yang ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak lagi meyakini efektivitasnya, oke? Dan kemudian yang ada malah menyontek cara-cara dan jalan-jalan yang diajarkan oleh kafir. Buktinya apa? Mereka maju, mereka berkembang, mereka akhirnya kita silo dan ikutlah gaya mereka, pola pikir mereka, akidah mereka, mindset mereka, lifestyle mereka, seolah-olah ini adalah cara yang instan untuk meraih kejayaan, kemajuan, dan perkembangan. Mirisnya malah meninggalkan ajaran-ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah padahal sudah pesankan di dalam kitabnya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilan thumma ma'wahu jahannam wa la bi'sal mihad. Janganlah membuatmu terpesona, ternganga kemajuan dan perkembangan yang terjadi pada negeri-negeri kafir di muka bumi. Sungguh itu semua hanyalah nikmat yang sedikit, yakni nikmat kuasa yang ada pada mereka itu semua sedikit, nggak ada artinya apa-apa dibanding dengan nikmat yang ada di akhirat nanti dan azab yang mereka akan dapatkan di akhirat nanti. Mata'un qalil. Sungguh semua itu hanyalah nikmat yang sedikit, dan sementara tempat kembali mereka tempat kembali mereka adalah jahannam, neraka. Sungguh seburuk-buruknya tempat yang dijanjikan. Wa hadza akhadhahu Malik min syaikhihi Zaid bin Aslam rahimahumullah. Ya, tafsiran ini diambil oleh Imam Malik rahimahullah dari syekhnya, yaitu Zaid bin Aslam rahimahullah, di mana beliau rahimahullah berkata, sami'tu Zaid bin Aslam, aku mendengar Zaid bin Aslam yaqul, berkata, fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, narfa'u darajatin man nasha, dan kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, innahul ilm, sesungguhnya mengangkat derajatnya itu dengan ilmu. Yarfa'illahu bihi may yasha fid dunya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat siapapun yang dikehendakinya di dunia. Wa hadhihi ar-rif'ah takun fid dunya qabla al-akhirah, dan kemuliaan itu terjadi di dunia sebelum di akhirat bahkan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, an istifaihi Talut li siyadatil mala' min bani Israil. Sebagaimana Allah kabarkan tentang bagaimana Allah memilih Talut, ya, untuk menguasai sebagian kaum Bani Israel pada masa itu. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja bagi kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu.
Para Bani Israel berkata, kok bisa dia memiliki kuasa atas kita, padahal kita lebih berlayak untuk berkuasa daripada Talut. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan Talut tidak memiliki harta yang banyak juga. Kok bisa dia menjadi raja atas kita? Qal, inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi tersebut berkata, sesungguhnya Allah telah memilih Talut di atas kalian, dan Allah telah berikan kepadanya keluasan yang lebih di dalam ilmu dan kekuatan fisik. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Dan Allah berikan kuasanya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ya. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam riwayat sahih Muslim dengan sanadnya dari Amir bin Wathilah, anna Nafi' ibnu Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan. Di dalam riwayat Imam Muslim dengan sanadnya dari Amir bin Wathilah, dia bercerita bahwasanya Nafi' ibnu Abdul Harith menemui Umar radhiyallahu anhu, yakni Umar bin Khattab, di daerah Usfan. Wa kana Umarun yasta'miluhu ala Makkah, dan Umar itu menggunakannya atas Makkah. Maknanya Umar itu menggunakan Nafi' ibnu Abdul Harith sebagai gubernur di Makkah. Cuman waktu itu Nafi' meninggalkan Makkah dan menemui Umar di daerah Usfan. Oke, mesti menemui Umar di daerah Usfan, berarti meninggalkan Makkah. Faqal, Umar pun berkata radhiyallahu anhu, man ista'malta ala ahli wadi, siapa yang kau kuasakan atas penduduk lembah. Lembah itu Mekah itu. Oke? Yani kuasa kau berikan, kau wakilkan kepada siapa selama kau pergi ini. Faqal, ia pun berkata, Ibnu Abza, aku berikan kepada Ibnu Abza. Qal, Umar berkata, wa man Ibnu Abza, siapa tu Ibnu Abza? Qal, ia berkata, maulan min mawalina, seorang maula di antara maula-maula kita. Maula adalah seorang yang tadinya enggak bebas, budak. Oke? Kemudian diberikan kebebasan oleh tuannya, berada di bawah kuasa tuannya gitu. Tapi udah bebas. Oke? Ya? Maulan min mawalina. Qal, fastahlafta alaihim maulan. Umar pun berkata, kau berikan kuasa atas penduduk Mekah kepada seorang maula? Qal, Nafi' ibn Abdul Harith pun berkata, innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Sesungguhnya dia adalah orang yang banyak membaca kitab Allah, dan dia orang yang memiliki ilmu dalam urusan faraid. Faraid yakni marawis, ya. Mawarith, marawis mah bentabok. Ya. Mawarith. Innahu alim bil faraid. Sesungguhnya dia menguasai ilmu waris. Qala Umar, maka Umar pun berkata, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha' bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan kitab ini sebagian manusia, dan dengan kitab ini Allah hinakan sebagian yang lain. Yani Allah rendahkan sebagian yang lain. Ya. Yani semakin seseorang menguasai kitab Allah, semakin seseorang menguasai ilmu syar'i, maka semakin Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kuasa. Semakin mereka jauh dari hal tersebut, semakin mereka tak diberikan kuasa. Kalaupun ada pada mereka kuasa semu. Ya. Kalaupun itu bentuk nikmat adalah istidraj seringkali. Ya, ma'adzallah. Walidzalika akhbar Allah azza wa jalla annahu rafa'a ar-rabbaniyyin min bani Israil. Dari situlah Allah pun mengkhabarkan bahwasanya Allah mengangkat derajat para rabbaniyin dari golongan Bani Israel, hatta ja'alahum hukaman alaihim, sehingga Allah menjadikan mereka para hakim atas Bani Israel, yakni para rabbaniyin sebagai para hakim atas Bani Israel. Yunaffidhuna fihim amrallah, yang dimana mereka menerapkan hukum-hukum Allah pada Bani Israel. Faqal, Allah berfirman, inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya.
yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu, yang dengan itu, yakni dengan Taurat tersebut, para nabi berhukum dengannya, atas orang-orang yang berislam. Tuh, jadi agama Yahudi juga pada hakikatnya agama Islam, ya. Lilladzina hadu, ya, ke atas orang-orang Yahudi, warabbaniyun, dan juga berhukum dengannya para rabbaniyun wal ahbar, dan para pendeta, bimastahfadhu atau bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada, dengan apa-apa yang diperintahkan untuk menjaganya dari kitabullah, dan sungguh mereka menjadi para saksi atas kitabullah tersebut, ya. Haula rabbaniyun, maka mereka para rabbaniyun tersebut, al-mumakkan lahum, yang diberikan kuasa atas mereka, jaa wasfuhum bil ilmi wat ta'lim, datang di dalam kitabullah sifat mereka dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Para rabbaniyun, sifat yang kental pada mereka adalah di mana mereka menguasai ilmu dan mengajarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Sungguh tak layak bagi seorang manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan atasnya kitab, Allah berikan atasnya hukum, dan Allah berikan atasnya kenabian, kemudian dia berkata kepada para manusia, jadilah kalian hamba-hamba bagiku selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin, sungguh tak pantas demikian. Yang ada justru mereka berkata, kunu rabbaniyin, jadilah kalian para rabbaniyin, bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan apa yang kalian ajarkan dari kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa-apa yang kalian telah pelajari dari Alkitab. Rabbaniyin, ikhwan rahimakumullah, rabbaniyin jamak dari kata rabbani. Ini diambil dari kata rabba ya rubu, artinya educate, mendidik. Rabbaniyin adalah orang-orang mulia yang memiliki sifat pendidik ini, yang dimana mereka banyak mempelajari ilmu syar'i yang datang dari Allah, dan kemudian banyak mengajarkannya kepada manusia, bersabar atas rintangan yang ada di jalannya, demi mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan dari kitabullah. Itu Rabbani. Dan mereka juga adalah orang-orang yang bijak di dalam mengajarkan ilmu. Mereka tahu di waktu apa, di saat apa, kepada siapa, mengajarkan apa. Dari situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rabbani, seorang Rabbani adalah alladzin yu'allimuna sigharal ilm qabla kibari. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Tuh. Mereka tahu di dalam mendidik. Ya, mereka tahu prioritas apa dulu yang didakwahkan, apa dulu yang dididikkan. Mereka adalah orang yang sangat mengetahui hal itu, menguasai hal itu, dan kemudian mengajarkan hal itu kepada manusia. Itu Rabbani. Maksudnya tuh di situ Rabbani. Jadi kalau suka dapat ungkapan mendidik generasi Rabbani, tuh suka dapat begitu ungkapan? Yani mendidik para anak-anak sehingga mereka nanti di masa yang akan datang menjadi orang-orang yang membawa ilmu dan dapat mengajarkannya kembali dengan baik kepada generasi selanjutnya. Tuh, itu artinya mendidik generasi Rabbani. Dapat dipahami? Wa fi kitabillah ayatan tashabahata fil lafaz. Dan di dalam kitabullah terdapat dua ayat yang redaksinya mirip. Yaqulullahu fil ula an Ibrahim alaihi salam, yang dimana Allah berkata di ayat yang pertama tentang Ibrahim alaihi salam, Allah berfirman, wa tilka hujjatuna, dan itulah hujjah kami, atainaha Ibrahim ala qaumih, yang kami berikan kepada Ibrahim ke atas kaumnya. Narfa'u darajatim man nasha, kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat tersebut di dalam surat Al-An'am ayat 83.
Wa fi tsaniyah, dan ayat yang kedua, yaqul an Yusuf alaihi salam, Allah berkata tentang Yusuf alaihi salam, narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan sungguh di atas setiap orang yang memiliki ilmu terdapat seorang ahli ilmu. Yani fawqa kulli dhi ilmin alimun. Seperti ungkapan di atas langit masih adalah langit. Itu di surat Yusuf ayat 76. Wa fi hadha sirrun badi'un min asraril kitabil aziz. Sungguh di dalam hal ini terdapat rahasia yang indah di antara rahasia-rahasia kitabullah. Zakarahu Ibnu Taimiyah fi kalam nafis jiddan. Rahasia ini disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam ungkapan yang sangat indah. Haitsu yaqul, di mana Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Zakarallahu annahu yarfa' darajatin man yasha' fi qissah munadharah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah mengangkat derajat-derajat orang-orang yang dikehendaki di dalam kisah munadharahnya Ibrahim. Munadharah ini ketika Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan orang-orang kafir dan raja kafir, membantah mereka dan ide-ide kekufuran mereka. Allah menyebutkan bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang Allah kehendaki di dalam kisah dialognya Ibrahim alaihissalam. Wa fi qissah ihtiyal Yusuf, dan juga Allah menyebutkan tentang hal tersebut di dalam kisah tentang kecerdasan Yusuf alaihissalam. Kecerdasan Yusuf di dalam mensiasati perbendaharaan negara waktu itu. Ya. Walihada qala salaf, maka dari situ para salaf berkata bil ilm. Allah mengangkat derajat orang-orang yang Allah kehendaki yaitu dengan keilmuan. Fa inna siyaqal ayat yadullu alaih. Sesungguhnya redaksi ayat tersebut, yakni susunan ayat tersebut menunjukkan kepada makna itu. Fa qissah Ibrahim fil ilmi bil hujjah wal munadharah lidaf'i dararil khasam 'anid din. Di dalam kisah Ibrahim fil ilm itu Allah bercerita tentang ilmu dengan hujjah dan dialog untuk menghalau darar yang datang dari musuh yang membahayakan agama. Wa kisah Yusuf, dan di dalam kisah Yusuf fil ilm adalah tentang ilmu yang berkaitan dengan siyasah wa tadbir, dengan siyasah, dengan taktik atau dengan politik, wa tadbir, dan kepengurusan, litahsula manfaatul matlub, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang diharapkan, gitu, ya. Itu ketika Ibrahim alaihissalam bermunadharah di dalam kitabullah ada Allah berfirman, "Idz qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit." Ketika Ibrahim berkata, Rabbku adalah zat yang maha menghidupkan juga mematikan. Kemudian raja kafir tersebut berkata, Ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim pun mendatangkan dengan hujah yang lebih mematikan. Fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Coba kalau kau punya kuasa, datangkan matahari dari arah barat. Ditantang demikian oleh Ibrahim alaihi salam. Fa'ti biha minal maghrib. Coba kau datangkan matahari dari barat. Fabuhita alladhi kafar. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Akhirnya dari dialog demikian, kagetlah orang-orang kafir dan tak bisa menjawab hujahnya Ibrahim alaihi salam, ya. Dan sungguh Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang memang berbuat kezaliman, ya. Di dalam hujah dengan munadharah Ibrahim ini alaihi salam terdapat di situ manfaat ilmu untuk membantah syubhat-syubhat orang-orang yang membahayakan agama. Oke? Dan di dalam kasusnya Yusuf alaihi salam di situ terdapat ilmu untuk apa? Mensiasati manusia atau mensiasati sebuah kasus yang terjadi sehingga mendapatkan manfaat
yang diharapkan. Waktu itu Yusuf alaihissalam mensiasati perbendaharaan negara sehingga akhirnya manfaatnya merata kepada para manusia yang ada di negeri tersebut. Ya, fal awal ilmun bima yadfa'ul madar fid din. Maka yang awal berbicara tentang ilmu yang dengan itu kita dapat menghalau hal-hal yang membawakan efek negatif atau madarat di dalam agama. Wathani, dan di dalam yang kedua, ilmun bima yajlibul manafi'. Allah berbicara tentang ilmu yang dengan itu dapat diambil manfaat-manfaat atau kebaikan-kebaikan. Au yuqal, atau bisa dikatakan juga al-awwal huwal ilmu bima yadfa'ul madarrah 'anid din wa yajlib manfa'atah. Yang pertama yaitu ilmu yang berkaitan yang dengannya kita dapat membantah atau menghalau madarat-madarat yang menimpa agama, dan dengan itu kita dapat mengambil manfaat agama. Wathani, dan pada yang kedua, ilmun bima yadfa'ul madarrah 'anid dunya. Ilmu yang dengan itu kita dapat menghindari madarat yang terjadi atas dunia kita, wa yajlib manfaataha, dan dapat mengambil manfaat-manfaatnya. Au yuqal, atau dapat dikatakan juga kisah Ibrahim fi ilmi al-aqwal an-nafi'ah 'inda al-hajjah ilaiha. Kisah Ibrahim alaihissalam berbicara tentang ilmu yang berkaitan dengan hujjah-hujjah perkataan nih yang bermanfaat ketika dibutuhkan. Dan di dalam kisah Yusuf fi ilmil af'al berbicara tentang ilmu yang berkaitan tentang aktivitas yang diperlukan indal hajah, ketika diperlukan hal tersebut. Tentang aktivitas apa hal yang harus dilakukan yang tepat ketika kondisi demikian. Itu ilmu, ya. Fal hajah jalbul manfa'ah wa daf'ul madarrah. Dikarenakan hajah itu berkisar antara itu. Ya kan? Yang namanya hajah, kebutuhan manusia, itu mesti sifatnya adalah mengambil manfaat atau menghindari madarat. Itu kebutuhan. Qad takunu ilal qaul wa qad takunu wa qad takun. Bisa jadi kebutuhannya untuk menghindari madarat, mengambil manfaat demikian. Bisa jadi dengan perkataan, bisa jadi dengan sikap yang tepat, okay? Perbuatan yang tepat dan lain-lain. Walihada kana al-muqassirun an ilmi al-hujaj wad-dilalat wa ilmi siyasah wal amarat maqhurin ma' hadhain as-sinfaini. Maka dari situlah orang-orang yang tak memiliki ilmu hujjah-hujjah, ilmu-ilmu dalil, dan orang-orang yang tak memiliki ilmu siasah yang baik tentang bagaimana mengatur negara, mereka semua kalah di hadapan dua jenis manusia ini, orang yang memiliki ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu untuk menjalankan kuasa, ya, mengatur massa. Itu ilmu juga, itu chemistry juga, ya. Yang paling kuat ada tentunya pada para khulafa ar-rasyidin, juga pada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata, "Laukan baini, andai saja antaraku dengan rakyatku ada seutas rambut doang, niscaya tidak akan putus. Ketika rakyatku menariknya, maka aku akan mengulurnya. Ketika mereka berhenti menariknya, maka aku akan mulai menariknya sedikit-sedikit." Itu ungkapan yang luar biasa dari politikus ulung luar biasa, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab satu hari dah mampir ke Syam, oke? Nengokin Muawiyah menengok kuasa kaum muslimin di Syam yang dikuasakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Oke? Umar yang memilihnya. Dia Utsman juga menaruhnya, juga Utsman setelahnya. Abu Bakar, dari zaman Abu Bakar, Umar yang memilihnya naik, kemudian Utsman pun masih memilihnya setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkunjung ke Syam dan dia melihat kemegahan yang ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kerajaannya, tahtanya, bajunya megah luar biasa. Umar ini orang yang sangat bertakwa dan sangat zuhud luar biasa. Dia pun menegur Muawiyah dengan kemewahannya ini. Ya, Muawiyah pun diam ketika dia menegurnya. Setelah selesai barulah Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, "Oke? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya posisiku itu di Thugur. Thugur ini perbatasan antara negeri Islam dengan negeri musuh, negeri kafir, Romawi.
Tadinya Syam dikuasai oleh Romawi, dihajar oleh kaum muslimin. Iya kan? Posisiku nih, pas berada di hadapan negeri musuh. Sesungguhnya aku mesti memperlihatkan kepada mereka kebesaran dan kemegahan Islam justru. Nah, ini pertimbangan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Aku ingin menunjukkan kepada mereka kebesaran, kemegahan Islam. Okay? Tapi kalau kau menginginkan agar aku menghindari semua ini, maka aku akan lakukan. Gitu. Malah Umar bin Khattab membenarkan tindakan Muawiyah bin Abi Sufyan, ijtihadnya yang menghadapi kondisi dan permasalahan yang dia hadapi. Yang mungkin permasalahan ini nggak ada di Madinah yang aman dari musuh Islam. Jauh dari negeri-negeri musuh. Setelah itu Muawiyah bin Abi Sufyan ngadu kepada Umar beberapa permasalahan yang terjadi di Syam. Wahai Amirul Mukminin, ada permasalahan demikian. Umar pun berkata radhiyallahu anhu, kau bisa bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kau lebih memiliki ilmu tentangnya. Ya, tazkiyah ya. Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, ilmu untuk mengatur masa, mensiasati manusia, ini ilmu yang besar. Okay? Yang ada juga pada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah didik mereka untuk membawa dan menggiring manusia. Ya. Maka dari situ orang-orang yang tidak memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hujjah, ya, ilmu yang berkaitan dengan hujjah, yang dengan itu mereka dapat mematahkan syubhat-syubhat, mematahkan kesesatan-kesesatan yang mereka hadapi, ya. Dan juga mereka tak memiliki ilmu tentang siasah wal amarat. Mereka juga tidak memiliki tentang ilmu tentang bagaimana menjalankan kekuasaan, okay? Menyikapi dan mengatur tentang pemerintahan. Mereka tak memiliki ilmu tentang itu. Orang-orang demikian yang tak memiliki ilmu makhurin ma'hadainis sinfain. Mereka lemah di hadapan orang-orang yang memiliki ilmu tentang hal tersebut. Tarah bil ihtiyaji ilaihim, terlihat mereka sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu tentang hal tersebut. Idza hajama adu, misalnya ketika di kondisi ada musuh yang menyerang, merusak agama, yakni ahli bid'ah yang menyerang, mencoba merusak agama. Orang-orang yang enggak memiliki ilmu hujjah akan sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu agama yang kuat dalam hujjahnya untuk membantah mereka, mematahkan mereka. Ya? Bil jadal, dengan mematahkannya tuh, dengan jadal. Awid dunya bidzulm, mereka pun sangat membutuhkan kemahiran, skill orang-orang yang dapat memiliki ilmu tentang mengatur negara dan mengatur masalah-masalah yang dihadapi negara ketika menghadapi musuh yang mencoba menghancurkan dunia dengan kezaliman, menghancurkan negara dengan kezaliman, dengan serangan. Wa tara bil ihtiyaji ilaihim idza hajama ala anfusihim min anfusihim dzalik. Mereka sangat membutuhkan orang-orang berilmu demikian. Wa tarah bil ihtiyaj ilaihim li takhlis ba'dihim min syarr ba'd fid din wad dunya. Mereka sangat membutuhkan ilmu-ilmu para ahli ilmu demikian, okay, untuk menyelamatkan mereka dari keburukan mereka satu sama lain, baik di dalam perkara agama ataupun perkara dunia. Wa tarah ya'ishuna fi dhillihim fi makanin laysa fihi mubtadi'un yastatilu alaihim wala walin yazlimuhum. Dan kadang mereka hidup di bawah kuasa para ahli ilmu tersebut di tempat atau di daerah-daerah yang tidak ada di situ ahli bid'ah yang berani menyebarkan racunnya atas mereka, atau para penguasa-penguasa musuh yang berani menggerakkan pasukannya untuk menyerang mereka. Wa madzak illa liwujud ulama'il hujjaj ad-damighah li ahli al-bid'ah. Semua ketentraman ini tidaklah terjadi kecuali dengan keberadaan para ahli ilmu yang memiliki hujjah-hujjah yang kuat di dalam menghadapi ahli bid'ah, wassiyasah ad-dafi'ah lidh-dhulm, dan para ahli ilmu yang menguasai politik yang baik, cara menjalankan negara yang baik untuk menghindari kezaliman kelompok-kelompok yang hendak menghancurkan negara. Ya, itu ilmu untuk menjalankan.
Tayyib. Jadi kalaupun di kaum tersebut terdapat bid'ah mungkin, namun tidak ada mereka terdapat bid'ah, terdapat praktek bid'ah katakan. Cuman tidak ada ahli bid'ah yang akan dapat melemparkan syubhat-syubhatnya yang kemudian membuat pusing awamul muslimin sehingga tak bisa menjawab syubhat-syubhat tersebut, dikarenakan di negeri tersebut terdapat ahli ilmu yang akan membantah syubhat-syubhat ini dan menerangkannya kepada para kaum muslimin yang memang mencari kebenaran. Aman mereka, tentram. Ya, dikarenakan di negeri itu terdapat ahli ilmu itu. Atau mereka berada di negeri di bawah kuasa mereka orang-orang yang bisa dengan baik menjalankan pemerintahan sehingga akhirnya menjaga musuh-musuh jangan sampai menyerangnya. Begitu. Mereka tentram, aman, berada di kondisi demikian. Terlihat betapa manusia sangat membutuhkan dua jenis ahli ilmu tersebut. Ilmu ya, yang menguasai hujjah yang kuat untuk menyelamatkan agama manusia, dan ilmu tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang dengan itu selamatlah dunia para manusia. Ya. Fadara amrul ri'asah ad-diniyah wad dunyawiyah 'alal ilm. Maka dapat kita tangkap, itu semua tadi ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa. Maka dapat kita tangkap dari itu semua bahwasanya kekuasaan baik di agama ataupun di dunia itu tidak bisa terlepas dari ilmu. Haruslah berangkat dari ilmu, li'annahu aslun, dikarenakan ilmu adalah pondasi bagi kuasa duniawi atau kuasa ukhrawi. Walidzalika qala Ibnu Taimiyah aidan. Maka dari situlah Al-Imam Ibnu Taimiyah juga rahimahullah berkata, "Wa dzalika anna Allah yaqulu fi kitabih." Dan itu dikarenakan bahwasanya Allah pun berkata di dalam kitabnya, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Sungguh telah kami utus para rasul kami dengan keterangan-keterangan dan kami turunkan bersama mereka Alkitab wal mizan, dan juga kami turunkan kepada mereka al-mizan, yakni timbangan. Maknanya di sini timbangan apa? Yakni ilmu yang dengan itu mereka bisa nimbang-nimbang dengan baik. Hikmah. Kitab dan hikmah. Oke? Okay? Yang dengan itu mereka bisa nimbang-nimbang maslahat dan madarat, efek jangka panjang, efek jangka pendek. Ini kan perlu. Ya? Para rasul itu datang dengan kitab dan dengan ilmu tentang hal ini, ya. Wal mizan liyaquman nasu bil qist, agar apa? Agar mereka dapat mendirikan keadilan di antara para manusia. Wa anzalna al hadid, dan juga kami turunkan besi, fihi basun syadid, yang terdapat kekuatan yang kuat padanya, wa manafi' linnas, terdapat juga banyak manfaat bagi manusia, wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, dan agar Allah mengetahui siapa-siapa saja di antara hambanya yang menolongnya dan menolong para rasulnya bil ghaib, kalaupun dari sisi ghaib, yakni kalaupun dari arah yang tidak kelihatan, ya. Awas, agar Allah mengetahui siapa-siapa yang menolongnya, bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala butuh pertolongan. Nah, bukan ya. Kayak di ayat lain, in tansurullaha yansurkum. Apabila kau menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Yakni Allah butuh pertolongan? Lah, awas. Tauhid itu. Ya? Ini ungkapan-ungkapan demikian memang diungkapkan di dalam Al-Quran. Maknanya apabila kau ikut serta berpartisipasi di dalam menegakkan agama Allah, artinya itu. Ya? Bukan Allah membutuhkan pertolongan para hambanya. Ini ungkapan saja, ungkapan demikian. Ya? فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنه أنزل الحديد كما ذكره. Di ayat ini Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab dan juga menurunkan Al-Mizan. Agar apa? Agar para manusia dapat berjalan keadilan di antara para manusia, ya? Agar dapat didirikan keadilan di antara para manusia. Wa annahu anzalal hadid kama dzakarah, dan di situ juga Allah menegaskan bahwasanya Allah pun menurunkan besi sebagaimana dikatakannya.
Kemudian Ibnu Taimiyah berkata masih, faqiwamuddin, maka dapat ditangkap dari ayat itu bahwa berdirinya agama ini adalah bil kitab al-hadi, yaitu dengan kitab yang membawakan petunjuk, was-saif an-nasir, dan juga dengan pedang yang menolongnya. Tuh, pedang dari besi. Berdirinya agama ini adalah dengan kitab yang membawakan petunjuk dan juga dengan pedang. Ya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah berfirman, sungguh cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang memberikan petunjuk dan zat yang memberikan pertolongan. Wal kitab huwal asal, dan yang menjadi asal pertama haruslah al-kitab. Walihada awal ma ba'atha Allahu rasulahu anzala alaihi al-kitab. Maka dari situlah ketika Allah pertama kali mengutus rasulnya adalah dengan mulai menurunkan atasnya Alkitab. Wa makatha bi Makkah lam ya'murhu bis-saif. Kemudian Rasul bertahan di Mekkah dan Allah belum memerintahkannya untuk mengangkat pedang hatta hajara, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, wa sara lahu a'wanun 'alal jihad, dan sehingga Rasul memiliki banyak pengikut yang dapat menolongnya untuk mulai berjihad mengangkat pedang. Jadi gimana pun, kalaupun ya berdirinya agama ini dengan ilmu yang dibawa dengan kitab, okay, dan dengan pedang. Tapi usul yang awal adalah dengan ilmu yang datang dibawa oleh al-kitab. Sebagaimana Rasul pun sallallahu alaihi wasallam demikian, tidak langsung mengambil langkah pedang, enggak. Tapi mendirikan dulu hujjah, membawakan dulu petunjuk kepada manusia, ya. Jadi ini ada yang dituduhkan kepada kaum muslimin bahwasanya Islam adalah agama yang diajarkan dan disebarkan dengan pedang. Sering dengar itu? Dan ungkapan demikian digunakan untuk mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Iya gak? Okay. Benar gak Islam diajarkan dan disebarkan dengan pedang? Benar gak? Jawaban kita apa? Kita jawab, kaum mana yang enggak? Dulu Romawi Persia bisa nyebarin kuasanya emang pakai apa? Kaum mana yang enggak? Itulah dunia, kenapa jadi cengeng? Sebuah kuasa ketika ada taring lain mulai muncul akan mengancam eksistensinya, mesti. Kaum mana yang kagak? Bahkan Islam lebih mulia, tidaklah menggerakkan pedang hanya demi mencari nikmat-nikmat duniawi, tapi demi meninggikan kalimatullah. Sebelum mengangkat pedang, mengirimkan dulu para ahli ilmu untuk menyeru kepada Allah, sehingga jelas pengingkaran mereka dan perlawanan mereka kepada syiar Islam, dan penindasan mereka kepada kaum muslimin, baru kita ngangkat pedang. Bukan hanya dalam rangka ekspansi memperluas kuasa. Nah, begitu. Islam lebih jelas, lebih manusiawi justru. Ya? Idzan falladzina yatasawwaruna qiyama daulatil Islam bimujarrad 'atifah islamiyah, maka orang-orang yang berimajinasi bahwasanya berdirinya daulah Islam, negara Islam, itu hanya dengan semangat-semangat Islami, wa fakkar mujarrad an hujjati syara' yusammunahu fikran islamiyan, dan mereka mengira bahwasanya hanya dengan hujjah-hujjah syar'i yang mereka katakan hujjah syar'i itu adalah pemikiran-pemikiran Islami, itu cukup sebagai hujjah syar'i bagi mereka. Wa nadfin minal ilm, dan sedikit ilmu, yusammunaha thaqafah islamiyah, sedikit, dan dengan sedikit ilmu yang mereka namai ilmu tersebut dengan thaqafah islamiyah, wawasan-wawasan Islami. Wa anna ta'lim, dan mereka mengira bahwasanya proses ta'lim, mengajarkan ilmu kepada masyarakat, marhalah qadimah ba'daha, adalah fase nanti setelah didirikan dulu negara, fahaula talibu sarab, maka mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengejar fata morgana. Tuh, ini orang-orang pergerakan, orang-orang harakiyah, orang-orang hizbiyah dan lain-lain. Yang mereka kejarnya apa? Kuasa. Kemana peranan mereka dalam teriak dakwahin, mengajarkan tauhid sunnah? Mereka akan nanti kalau udah berkuasa baru kita bisa dinantiin itu, gitu loh. Di nomor kesekian kan
Yang padahal para nabi dan rasul memprioritaskan hal itu. Adakah nabi dan rasul yang Allah utus datang kemudian menyerukan kepada mendirikan negara? Ada gak? Mendirikan khilafah Islamiyah katanya. Tuh. Ya? Ada gak? Ada gak? Nggak ada. Nggak tahu siapa nabi mereka, siapa rasul mereka yang mereka ngaku ikuti ini siapa, yang mana, nabi yang mana sih? Karena nabi kita Muhammad SAW tidaklah datang kemudian menyeru kepada khilafah Islamiyah, demi Allah. Kalau mereka bilang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad nggak ngajarin itu. Jadi nabi mana yang mereka maksudnya? Nabi yang mana? Mana? Setiap nabi datang menyerukan kepada untuk mengingkari kesyirikan dulu, menyerukan kepada tauhid. Itu dulu. Ta'lim adalah marhalah awal, bukan marhalah di fase. Artinya, ya. Fase awal yang harus dilakukan, ajarkan manusia. Bukan fase nanti setelah mendapatkan tampuk kekuasaan baru mulai. Lucu itu. Mereka hakikatnya yang demikian nih, mengejar fata morgana, ya. Li'annahum yatakhayyalunaha bila quwwah wala asbab, dikarenakan mereka mengkhayal untuk dapat meraih kuasa tanpa kekuatan dan tanpa sebab, tanpa kekuatan hujjah, yani tanpa kekuatan bayan. Ya. Wa aulal quwwataini quwwatud din. Ya. Dan kekuatan yang paling utama di antara dua kekuatan tersebut, yakni kekuatan hujjah dan kekuatan besi tadi, lagi hidayah yang dibawakan kitab dan kekuatan pedang. Dan yang paling utama di antara dua kekuatan ini tentunya kekuatan agama, alladzi alaihi wa'adallahu almu'minina bin nasr, yang dengan itu Allah janjikan para orang-orang yang beriman dengan kemenangan. Faqal, Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sungguh wajib atas kita memenangkan orang-orang yang beriman. Tuh, itu janji Allah. Hukumnya wajib atas Allah memenangkan orang-orang yang memang beriman. Maka fase kita yang paling utama adalah mengajarkan dulu keimanan kepada manusia. Apa hakikatnya keimanan? Yang paling dasar adalah tentang tauhid, tentang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Dikarenakan Allah menjanjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, niscaya Allah akan berikan mereka kuasa di muka bumi. Ya? Maka kaum yang bergerak menyeru kepada kuasa, menyeru kepada penguasaan negara dan lain-lain, okay? Tapi berpaling dari dakwah kepada apa yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tauhid dan ittiba, hakikatnya mereka ngejar fata morgana. Ya? Mereka tak akan dapat apa yang mereka khayalkan demikian. Kalaupun dapat itu semu, nggak bertahan lama. Ya? Tapi sampai situ dulu. Pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam kutipan yang datang dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah.